dari mana? Saya dari Mustika Jember. Nggak dingin soalnya sama istri. Sama istri. Iya. Ada benar istri? Istri dong. Mana suratnya? Ada dong. Ada. Selamat datang kembali. Iya. Pak Ramen. Ya saya teh asa-asa benar. Saya ini kapan kesini benar? Oh pernah kesini? Iya. Kapan tuh? Wah mungkin 8 bulan lalu ya. Berapa bulan lalu? Iya. Yang di atas kita kalau nggak salah. Oh di sini di sini. Ya, sama betul. Iya. Makasih makasih. Perkenalkan calon. Ada di sini. Ada di sini. Weekend. Weekend ya. Padahal bukan dapil ya. Ayo, Bang, ayo, ayo. Masih cobain dulu Bapak ciloknya dulu mungkin. Buka ya. Kita makan apa terakhir di sini? Kambing kalau nggak salah. Ini katanya Ini ya? Pas kita kebetulan ada kejadian bencana di Oh iya ya, saya lihat update. Di sebelah mana sebelah? ini yang salah satu ini ya koperasinya ya? Ya, Oh, ini kooperasinya udah sejak kapan? Dari tahun 2023 simpan pinjam. Coba usaha apa aja? Usaha bidang wisata, usaha pertanian, Pertanian, wisata. Wisatanya apa aja? dan tempat papangayan. Oh itu sebenarnya itu. Oke. Anggota berapa? Baru mau Ya, apa aja di sini nih? insektisida, pestisida Oh semua untuk ini untuk pertanian pertanian, semua pertanian. Pupuk ada. dari mana pupuknya? Ya? Ambil lagi Dari? dari toko sama Oh, suka telat nggak datangnya? Ya. Kemarin di Mos Desusnya itu ketuanya ditunjuk siapa? ini Ada. dek Pak. Jadi, adiknya pengurus juga sebelumnya. pengurus pak Namanya sebelum KDMP apa? KWD pak Koperasi karya pak warga desa operasi karya pak KWD pak Karya Warga Desa. Modalnya 50-an. sekarang udah 100 lebih Sekarang udah selesai. Angkanya sudah ya? Jadi tadinya ini petani, wisata, berapa kelompok taninya? Ada berapa? 12. Itu apa aja? kebanyakan hortikultura Hortikultura. Kalau sawah? sawah nggak ada Nggak ada. Oh semua hortikultura. Apa nanam apa? kentang yang unggulannya cabai tomat Kentang, cabai, tomat. tambah tanaman keras Ya. Berarti ini yang lama langsung berganti jadi ini. Ini untuk benih dasar Pak, asal dari kultur jaringan. Kultur Ya. jaringan planet itu kultur jaringan. Setelah kultur jaringan masuk ke stek berakar. Ya. Dari sini pindah ke budidaya untuk benih dasar gen 0 dan ini hasilnya Pak. Ini hasilnya. Ya. Ini mulai dari kapan? Apanya Pak? Oh iya, usaha ini sejak kapan mulai? Mulai dari 2019. 2019. Ya, 2019. Itu udah koperasi waktu itu? Belum? Belum. Belum. Jadi Masih bentuknya mandiri. apa waktu itu? Masih usaha perorangan Pak. Usaha perorangan. Ya. Kemudian menjadi koperasi kapan? Baru mau sekarang. Lah, katanya tadi udah. Yang mana nih? Baru daftar. Makanya saya Anggota, tanya tadi. anggota. Itu anggota. Coba. Pak Kades, apa adanya aja. Saya sedang mempelajari bagaimana proses berkembang dari yang kan begini ya.
Ada model koperasi yang belum ada jadi koperasi. Ada yang sudah ada koperasinya direvitalisasi. Ada juga yang kerjasama dengan BUMDes. Nah, ini karena diusulkan jadi salah satu contoh mockup, saya ingin mempelajari. Nah, tadi kan di atas tadi saya tanya, ini sudah jadi Kopdes sudah. Sebelumnya sudah ada koperasi. Ya, tadi jawab sudah ada. Udah. Nah, ini tadi belum. Jadi gini Pak. Gimana coba jelaskan. Jadi kan di usaha di kentang itu ada beberapa klaster. Ya, Kalau ini di pemijitannya ya. yang sudah masuk ke koperasi itu yang di budidaya di lapangan. Nanti gudangnya bisa dilihat. Enggak, sebentar. Ya, tadi katanya mulai tahun 2019 19. usaha perorangan. Ya. Nah, terus koperasi yang sebelumnya teh didirikan kapan? 2023. 2023. Berarti 2 tahun lalu. Nah, itu sama orang-orangnya yang usaha perorangan ini. Hah? Apa? Beda. Ada pembibitan, ada budidaya. Oke. Ada ini pembibitan. Ya, Ini pembibitan. Ya, budidayanya berarti mulai Dari Geno, Pak, dari ini. Ya, Dari ini sampai sayur nanti dijual ke pasar. sampai sayur. Oh, koperasinya yang ini. Yang dari nol. Yang dari nol. sampai sayur. Ini berapa? 10 juta bagi 5 juta. Masing-masing. Ya, masing-masing 1 juta. Kurang. Oke, itu untuk apa aja waktu itu? Yang kita fokuskan ke beli bibit Geno, biar Bibit punya bibit yang berkualitas petaninya gitu. Iya, Setelah itu di lapangan ditanam, ya, nanti kan ada bibitnya lagi, Ya. baru disebar ke anggota. ya. Oh, nah sekarang semuanya nanti ditangani rencana di Di sini. sini. Nah, gitu jelas berarti. Nah, berarti selanjutnya gimana? Budidaya itu gimana prosesnya? Nah, budidaya itu kan ini nanti Ya. tumbuh nih, Ya. ditanam di lapangan di kebun. Ya, Nah itu kebunnya berapa luas? ada sekitar 50 hektaran 50 hektar. Itu kepemilikan memiliki anggota dan warga. berapa warga, berapa luas yang warga? Yang warga itu sekitar 500 petani Ya. yang belum tergabung itu, yang tergabung baru sekitar Berapa 100. hektar tadi? 50. 50 hektar. Petaninya ada, Ada 500 Pak. itu lahan sendiri. Ada lahan sendiri, ada yang sewa. Ada yang sewa. Kadang ada juga Pak Yang sewa atau bagi petani- hasil sewa? Sewa kebanyakan. Kebanyakan berapa persen yang sewa? Sewa itu ya sekitar 25%-an ada. Yang lahan sendiri? 75%-an. Oh, jadi kebanyakan lahan sendiri tetap. Iya. Nah, itu produksi berapa banyak? Kalau 50 hektar itu rata-rata di angka 20 ton per hektar. Sayur ya, produksi sayur. Ini. Sayur yang gede, yang gede. Iya, sayurnya. Hmm, 20 ton iya, per Per hektar. hektar, per 25 patok per hektar. per hektar. Iya. Per 10.000 meter persegi. Per 10.000 sekali panen. Kali tahun. Berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Berarti setahun bisa Bisa 4 kali. 4 kali. Tiga. Setahun rata 3 kali. Nah, terus pembagian keuntungannya bagaimana? Kemarin pas koperasi. Kalau koperasi di sini menggunakan bagi hasil Pak. Iya, jadi 50-50. 50-50 teh 50%. Iya. Diambil dulu modal ya. Skemanya bisa nengah ya. Jadi kedua-duanya bermodal. ya. Nanti dari koperasi bibit, pupuk sama pestisida. Nah, yang sisanya sama petani. Jadi petani kira-kira bisa dapat berapa sebagai anggota? Setiap panen, berarti setahun bisa 3 kali ya. Ya. Nah, setiap panen dapat berapa petani? 20 juta itu kalau dihitung diuangkan ya kali 10.000 160 juta dengan modal 150 juta. Modal 150 juta. Ada untung sekitar 10 juta. Jadi 160 juta. jadi bersihnya berapa? Bukan 200 juta, Pak. 200 juta dikurangi 150 juta. Ada 50 juta keuntungan per hektar. Bagi 2. Per hektar. Bagi 2. Dibagi 2 antara petani modal dan koperasi. Koperasi. Jadi satu petani bisa dapat 25 per musim 25 per musim. per hektar. Per hektar. Ya. Nah, sekarang berarti harapannya kalau ada kebutuhan untuk modal, hitungannya berapa dan digunakan untuk apa? Yang pertama itu untuk kalau di bidang perkentangan ini akan
diperlebar lagi Iya. dan peralatannya Diperlebar apanya? Iya, Lahan. jangkauan populasinya. populasi. Kan ini kan media konvensional, Iya. nanti ke depannya bakal ada media apa namanya? Kultur jaringan. Pakai kultur jaringan. Ya, Sementara masih nebeng gitu tahun ini. ya, itu berarti modalnya untuk Untuk teknologinya sama perluasan populasinya, perbanyak pembibitan. pembibitan. Tuh, apalagi Yang kedua di budidayanya nanti yang dibutuhin itu. budidaya. Kan bibit udah ada dari sini, Iya, jadi biar ini juga hidup, nanti dibeli sama di bidang budidaya. iya. Nanti sama koperasi disebarin ke para petani. Para petani juga. Petani yang lain lagi, bukan yang di sini. Bukan, Kentang yang ada yang di di bidang sini. budidaya. Oh, yang di bidang budidaya. Nah, kebutuhan modal sudah dihitung berapa kira-kira? Di bidang pembibitan berapa? Berapa? Kemarin RAB-nya sekitar 300 juta. Kan ini penambahan greenhouse. Iya. Kalau ini kan skala per ukuran 16 kali 10 itu masuk populasi 7.000. Iya. 7.000 stek. Iya. Nah, di hasil akhir itu kemungkinan margin of error-nya 14.000. 14.000. Jadi dari stek Margin satu. error teh dari mana? Iya, jadi ini kan dari satu benih ini. Yang gagal. Ya, iya kegagalan. Jadi dari satu stek bisa menghasilkan 2 atau 3 kenoal seperti ini. Nanti Ini semuanya belajar sendiri. Ada yang mendampingi nggak? ada dulunya dari barista, dari Profesor Hendra, Dari kampus ada. ya dari Dulu teh Lembang. kapan? Tahun berapa? 2017. Terus setelah itu nggak lagi. Nggak ada. Jadi sendiri aja. Paling sharing sama Pak Hudori. Pertanian atau ini? Saya latar belakang pertanian. Oh, belajarnya Iya, di mana? saya tuh. Enggak, sarjana di mana? Oh, kalau saya Pengalaman. Pengalaman. Sarjana. Itu pertanyaan saya. Belajarnya ada yang belajar tani, Iya, belajar kampusnya nggak? enggak sih. Nggak. Berarti didampingi gitu ya. Iya, ada pendampingan. Ya. Nah, kalau tadi berapa tadi kebutuhan modal? 300. Apalagi? Paling untuk pembibitan RAB-nya sudah saya tentukan seperti itu dengan greenhouse tambah 5, berikut media sekaligus kebutuhan yang lainnya. Itu termasuk membangun Ya, greenhouse. membangun greenhouse gitu. 300 itu? Iya, 300 Cukup? juta cukup. Setelah saya hitung ya kemarin, Berapa 300 lebih lah sedikit gitu. Berapa populasi? Itu populasi greenhouse-nya ada 5 dengan ukuran 16 kali 10. Cuma 30.000 populasi. Nah, Ya, 30.000 dengan populasi. suntikan modal 300 juta, tadi kemudian volume untuk panennya bisa bertambah. Iya, ya, bisa bertambah. Nah, bertambah. Tapi kalau panen mah tetap 3 kali. Ya, per musim, per tahun 3 musim. Iya, 3 kali. 3 kali. Nah, terus bertambahnya berapa? Kira-kira dengan perluasan tadi tuh. Perluasan. Ya. Kalau tadi kan dari 16 kali 10 itu kan populasinya 7.000. Ya. Dari satu greenhouse Ya. itu bisa menghasilkan di atas 14.000. Ya. 14.000 per greenhouse, Ya. 14.000 Jadi 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat gitu. Jadi artinya secara kasar saja dengan modal seperti itu nanti akan bertambah 2 kali lipat. Nah, begitu. Jadi satu petani tadi bisa 50 jutaan. Nah, Betul gitu ya hitungannya? iya, Pak Hektar. Oke, itu baru dari satu unit usaha. Satu unit usaha. Ini Pembibitan. pembibitan. Belum lagi di budidaya. Belum nanti. lagi di Iya. budidaya. Nanti kan kerjasama antara pembibitan ini sama budidaya koperasi yang sudah ada. Iya. Jadi anggota-anggota koperasi nanti benih dasarnya dari sini Pak. Itu disuplai gitu. Jadi Iya. nanti ada simbiosis mutualisme itu saling berkaitan. Iya, Ya tetap pakai pestisida. aman pakai pestisida. Iya aman. Kalau ini Cuman kalau untuk nggak bisa organik ini ya? bisa Gimana? untuk kebetulan kan di Karamatung ini ada klinik tanaman. Iya. Itu kan pengusung dari Pak Lurah. Iya. Alhamdulillah setelah diuji coba untuk pembenahan tanah ini lebih bagus gitu. Jadi aman dari layu fusarium, dari mati gitu. Namanya Trichoderma. Ya. Itu usulan dari Pak Lurah. Alhamdulillah ada kliniknya juga di Desa Karamatung, klinik tanaman. Jadi untuk memaksimalkan hasil panen itu disemprot dulu sebelum tanam Ya. pakai Trichoderma. Itu bahan apa kimia? Bahan organik ya udah. Dari beras, jamur. Namanya Oh, jamur. organik jamur. itu. Iya, jamur Trichoderma itu. Bisa nggak itu aja tanpa pestisida bisa? Bisa. Tidak pakai pestisida lagi bisa pakai trichoderma aja bisa? Belum dicoba sih, Pak. Ya, Belum dicoba. supaya 100% organik kan? Ya. Gitu. Belum dicoba? Ya. Kenapa? Khawatir tetap ada ini? Iya. Iya sih, Pak. Di kebiasaannya masih
pakai yang ada yang kimia, Oke. pestisida. Kalau cuaca gimana? Alhamdulillah sih aman Pak, kalau pakai sistem greenhouse kemungkinan hasil panennya alhamdulillah sih. Jadi kemungkinan ruginya agak dikit gitu. Kalau greenhouse, Iya. kalau begini aja. Iya, kalau beda kalau di lapangan kan itu kan tergantung sama Apa cuaca. ini kan belum sepenuhnya greenhouse ini. Ini Iya. belum greenhouse. Hah? Tapi alhamdulillah kan dari cuaca hujan gitu bisa teratasi. Bisa teratasi. Iya, jadi jadi ini tanamannya bisa stabil gitu Pak. Iya, iya. pH-nya juga alhamdulillah stabil. Apa ya? Ini dari jamur trichoderma biangan dari laboratorium. Dari mungkin dari desa ada Pak. Insentif. Untuk insentif lah.